dibawa ke meja operasi lagi untuk kedua kalinya di dalam waktu malam yang sama. Mikirin awalnya karena gue juga ngerasain apa-apa sebenarnya kayak kontraksi atau cramping gitu, karena darah gue 40/20. Cuma pada saat itu gue nggak, untungnya Tuhan tuh sadarin gue jangan sampai gue pingsan. Nah itu dia jawaban yang kenapa gue sampai bilang ini malpraktek. Oke, jadi tepat tanggal 1 April itu, gue ingat banget nih, pada saat sore hari itu, gue lagi bantu sama suami gue buat masang ayunan buat anak gue. Nah, entah kenapa tiba-tiba gue ngerasa sakit perut yang hebat banget. Cuman gue nggak tahu sih itu sakit perutnya, sakit perut antara apa karena gue maksudnya karena gas atau karena sakit perut apa gitu. Cuman memang pada saat itu sakit perutnya hebat banget gitu. Nah, dan selain sakit perut hebat, tiba-tiba gue ngerasain hal yang sama pada saat di malam gue kehilangan darah itu. Gue tiba-tiba nggak bisa dengar suara suami gue ngomong, dan tiba-tiba sekeliling gue itu hampir gelap. Oh, gue langsung teriak sama gue, langsung panggilin ambulans sekarang juga, panggilin. Kenapa? Nah, suami gue juga nggak tahu karena kan lo kenapa, karena gue juga, dia tahu karena keadaan gue juga sudah normal pada saat itu. Gue bilang nggak bisa, panggilin gue nggak mau mati sekarang. Pada saat itu gue bilang kayak gitu. Akhirnya dia panggilin ambulans, ambulans datang. Ditanya kenapa, ya gue ceritain apa yang terjadi sama gue. Oke, kalau gitu dia langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, pada saat itu langsung dibawa ke rumah sakit, dimana waktu itu gue dioperasi ya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Awalnya pada saat di perjalanan sih, mungkin karena tekanan darah gue masih belum, maksudnya masih normal ya, jadi mereka masih biasa aja. Di tengah perjalanan tiba-tiba tekanan darah gue langsung turun, dan kulit gue langsung berubah pucat seperti orang kehilangan darah pastinya. Akhirnya yaudah, gue sampai ke rumah sakit, gue dicek segala macam. Ada salah satu dokter emergency bilang, oh, kalau dilihat dari fisiknya dia, pasti dia kehilangan darah. Dan kebetulan hasil labnya juga keluar, hemoglobin gue ternyata 9 nih. Nah, kenapa kok bisa turun? Nah, itu yang aneh, kenapa bisa turun? Karena kalau misalnya gue nggak kehilangan darah, nggak mungkin turun. Nah, dokternya juga bilang, dokter di rumah sakit di UGD itu bilang, nggak mungkin ada sesuatu yang terjadi sama gue kalau nggak, karena tangan gue itu benar-benar pucat semuanya, pucat, nggak ada aliran darah ibaratnya. Akhirnya gue dilakuin lah tes. Setelah dilakuin tes, gue harus CT scan. Akhirnya gue ngelakuin CT scan, gue ngelakuin ultrasound, transvaginal ultrasound. Bilang katanya ada cairan, dan mereka tapi nggak yakin nih ini cairan apa yang ada di dalam gue. Entah itu cairan bekas sisa operasi, atau cairan darah lama, atau cairan darah baru, dan mereka nggak bisa nentuin itu apa. Dan yang gue tahu pada saat itu, memang gue yakin banget itu perasaan yang gue alamin itu sama pada saat dimana malam gue kehilangan darah yang hampir meregang nyawa itu. Jujur, itu pada saat malam dioperasi itu ya, itu tuh suami gue tuh panik banget. Dia nggak tahu lagi sih mau ngapain selain berdoa. Gue bilang, dan hal pertama yang gue lupa, singkat cerita, gue balik lagi. Kalau gue ingat-ingat tuh emang itu bikin gue sedih banget, karena gue ingat sebelum gue dibawa ke meja operasi lagi, gue bilang sama suami gue, ya tolong bilang sama keluarga, tolong doain gue supaya gue survive gitu. Dan di meja operasi nggak ada hal yang bisa gue lakukan. Gue ingat banget sebelum gue tutup mata karena obat bius itu, gue cuma nyanyi how great is our God, how great is our God, sampai gue benar-benar nutup mata sampai operasi itu dilakuin.
Dan thank God, emang kuasa Tuhan tuh dahsyat banget. Terus kuasa Tuhan dahsyat banget. Ternyata operasinya lancar gitu. Oke. Terus balik lagi di mana? Balik lagi ya pada tanggal 1 April itu gue balik lagi ke emergency room karena gue I got crash. Jadi dokter bilang katanya hasil scannya seperti itu. Akhirnya dokter yang operasi gue, mereka panggil dokter yang operasi gue, itu malam itu kalau nggak salah jam 3 dia baru datang, jam 3 subuh. Dia bilang katanya, kayaknya untuk kasus kali ini sih gue nggak bisa bilang, mungkin bisa jadi ada infeksi di sana. Tapi kalaupun ada infeksi, kita nggak nemuin ada abses di ultrasound gue gitu. Dia nggak nemuin di mana letak dia bilangnya infeksi. Kalau pendarahan, kita juga nggak bisa nemuin apakah itu active bleeding atau darah lama gitu. Terus dia bilang, kalau menurut gue sih mungkin itu cuma sisa-sisa operasi aja yang belum diserap sama tubuh. Karena memang itu takes time kata dia. Dan untuk hal ini sih kayaknya nggak perlu dilakuin operasi ya. Oke. Tapi pada saat itu untungnya gue udah dapet bantuan transfusi darah lagi tuh. Dapet transfusi darah 2 kantong dari si dokter IGD itu, karena dia ngerasa kalau gue kehilangan darah. Nah, herannya dokter kandungan yang operasi gue itu dia nggak setuju dengan gue dikasih bantuan darah, nggak tahu kenapa ya. Dan jadi yang nggak ada diagnosa yang pasti, gue cuma dirawat di sana ya sekitar 2 hari lah. Gue suruh pulang. Pada saat gue pulang itu gue masih ngerasain sakit perut yang luar biasa. Gue nggak tahu itu sakitnya kayak apa, entah itu mungkin gue sakit mah atau sakit apa, gue nggak tahu, nggak bisa jalan. Akhirnya sampai gue nggak bisa makan, gue nggak, karena perut gue tuh terlalu sakit gitu. Jadi kan itu pas gitu gue pulang ke rumah, oh are you sleepy? Oh he's sleepy. Oke, jadi setelah pulang ke rumah itu beberapa hari itu gue nggak bisa makan, perut sakit banget dan nggak ada solusi, gue harus gimananya. Akhirnya di situ sih sebenarnya ya, itu juga salah satu titik dimana tuh gue ngerasa depresi banget. Oke, lanjut. Jadi ya setelah dari pulang rumah sakit itu gue mengalami titik dimana bener-bener gue tuh ya depresi ya, kalau boleh dibilang depresi ringan, karena gue pulang tanpa ada diagnosa yang jelas. Dokter juga pas discharge gue pada saat itu bilang katanya gue ada infeksi, tapi pas gue tanya lagi akhirnya what kind of infection, mereka bilang mereka not sure. Sekarang gini, mereka diagnosa gue ada infeksi, tapi kenapa gue nggak dikasih antibiotik untuk pulang ke rumah? Pada saat pulang ke rumah mereka nggak resepin gue antibiotik, itu yang aneh. Terus dan semenjak dari pulang rumah sakit itu gue tetap merasain sakit perut yang hebat yang tadi gue bilang. Gue nggak bisa makan sampai ya ada deh 5 hari kali dari pulang rumah sakit. Dan jujur aja rutinitas gue sehari-hari itu nggak efektif, bener-bener nggak efektif. Bahkan ada satu momen gue itu nggak bisa sama sekali ngapa-ngapain sama sekali, dan bener-bener cuma suami gue aja yang ngerawat anak gue, ngasih makan gue. Intinya gue nggak tahu deh pada saat itu gue akan tetap gue nggak ngerti kehidupan gue tuh akan tetap berjalan terus atau enggak, gue nggak tahu pada saat itu, jujur. Dan kebetulan di sini kan gue nggak ada keluarga ya, keluarga gue ada di Indonesia. Jadi kebetulan banget sih gue bersyukur, keluarga suami gue tuh baik banget, mereka tuh care sama gue, sama anak-anak gue. Jadi pada saat pun gue masa susah, gue ada keluarga suami gue yang ngebantuin. Dan mungkin kakak ipar gue mungkin tahu kali ya kalau misalnya kondisi gue itu bener-bener nggak baik.
Akhirnya dia punya solusi, kontak temennya, suruh datang buat ngecek sebenarnya ada apa sih sama gue gitu. Akhirnya ya udah, pada saat itu gue langsung bikin janji supaya ketemu sama temennya. Kebetulan temennya itu dokter juga, tapi di kota lain, bukan di kota tempat gue tinggal. Dan mereka dekat untungnya, jadi gampang aksesnya. Gue nggak perlu bikin janji dulu pada saat itu. Sebenarnya gue udah bikin janji sama dokter lain, dan itu bukan dokter yang gue tuju sebenarnya, karena pada saat itu gue pun datang juga mau konsultasi kenapa gue nggak bisa makan, atau pada saat itu mungkin gue berpikir gue juga ada GERD atau mah, gue juga nggak tahu. Ternyata tapi bukan karena lambung masalahnya, dan ada di masalah lain. So akhirnya dibikinin janji lah, terus kita ketemu. Kebetulan temennya kakak ipar gue itu dia langsung ini ya, to the point gitu. Oke, kita periksa. Gue diperiksa lah kelamin gue. Oh, mungkin ada bakteri atau ada infeksi. Oh, ternyata nggak ada, bersih. Lalu dia buka file gue. Jadi kebetulan kan gue masih di rumah sakit yang sama, dan rumah sakit yang gue datengin ini kebetulan kita tuh punya sistem. Jadi setiap pasien itu bisa ngecek sendiri history medical record yang kita punya. Nah, dia bisa buka file gue pada saat itu, dan dia lihat foto CT scan, dan dia kaget. Foto CT scan yang terjadi tanggal 1 April itu, dia benar-benar kaget. Ternyata kalau boleh dibilang ya, itu di perut bawah gue itu tuh penuh sama darah, dan itu besarnya tuh 2 kali lipat daripada rahim gue. Dan dia kaget. Dokter pada saat itu kenapa nggak ngelakuin tindakan apa-apa? Kenapa mereka cuma diem aja? Mereka cuma bilang mereka nggak yakin itu apa, padahal itu jelas-jelas itu something problem. Terus cuma kan itu kan CT scan tanggal 1 ya. Pada saat gue datang nemuin dia itu sekitar tanggal 20, jadi ya udah 20 hari kemudian gitu. Dan gue kaget, dan dia bilang ya wajar kalau kamu itu pantesan kerasa sakit perutnya, dan wajar aja kamu nggak bisa nyusuin anak kamu. Jujur, pada saat kejadian, pada saat operasi kedua itu, memang gue tetap berusaha ya buat kasih ASI. Of course, kasih ASI itu yang terbaik. Cuman ASI gue nggak pernah keluar setelah itu. Akhirnya ya udah, akhirnya kebetulan dia tahu dokter rahim yang dia kenal dan bisa nanganin masalah gue. Akhirnya dia hubungin langsung, dia bikin note, dan gue bikin janji 2 hari kemudian ketemu. Kalau tanpa dia, gue gak akan bisa ketemu sama itu dokter, karena kalau di sini tuh sistemnya lo tuh harus appointment gitu dulu loh. Jadi nggak bisa langsung bikin janji ketemu, ya tergantung available jadwal dari si dokter itu. Kalau misalnya nanti dapatnya bulan depan, ya bulan depan. Nah, cuma pada saat itu ibaratnya kok kasus gue tuh betul-betul boleh dibilang berat lah gitu. Oh ya, satu lagi, gue lupa, sebelum gue akhirnya ketemu sama dokter, temennya kakak ipar gue sempat konsultasi tuh sama dokter Santoso di Indonesia ya. Jadi kita lewat telemedicine gitu, jadi lewat online, video call. Gue tanya apa penyebabnya, maksudnya emang bisa ya setelah operasi sesar itu bisa pendarahan. Karena jujur gue pada 2 minggu setelah ketemu, maksudnya 2 minggu setelah melahirkan dan appointment sama dokter, gue tanya sama dia, dok, waktu itu yang terjadi pada malam itu apa sebenarnya? Dia nggak bisa kasih jawabannya pasti. Seakan-akan dia menutupi sesuatu, karena kebetulan ya sebenarnya bukan operasi, bukan dia. Jadi yang operasi dia itu dokter yang dia tunjuk, karena dia itu sebenarnya cuman di weekdays aja bisa operasinya, nggak bisa di weekdays, dan cuma pada siang hari, nggak bisa setelah jam kerja.
Nah, ya karena itu dokter yang dituju, of course kalau ada sesuatu yang terjadi pasti dia akan cover dong. Logikanya seperti itu aja. Lagi-lagi dia memang nggak kasih jawaban. Akhirnya ya udah, gue penasaran kan, nggak ada nemuin jawaban sama sekali apa yang terjadi sama gue pada saat operasi kedua itu, apa yang terjadi sama gue pada tanggal 1 April itu. Dokter itu semua seakan-akan menutupi, nggak mau ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya ya udah, gue cari referensi dokter-dokter lain, termasuk dokter Santoso itu yang di Indonesia. Dan dia bilang katanya kemungkinan kalau ada pendarahan ya itu pasti hematoma. Dan gue tanya terus, kira-kira dok yang menyebabkan saya bisa pendarahan setelah operasi sesar itu apa? Dan dia bilang katanya itu pasti ada mungkin ada pergerakan kontraksi otot yang terjadi nggak maksimal, ya kurang lebih begitulah. Pokoknya intinya kurang lebih gue juga lupa sih, pokoknya intinya bilangnya pokoknya pada saat dijahit mereka lupa ngejahit salah satu pembuluh darah yang terbuka itu kan. Kalau itu pasti di black. Kebetulan gue juga baru tahu kalau misalnya metode sesar yang dilakukan yang di common sesar itu tuh bentuk smiley ya. Nah itu kalau bentuk smiley itu berarti dia cutnya itu deket kita punya saluran kencing. Nah, pendarahan itu terjadi di dekat organ saluran kencing itu, gitu. Nah, oke, gue dapet jawabannya akhirnya, dan gue cocokin lah sama dokter dari temen kakak ipar gue itu. Ya kurang lebih juga jawabannya sama seperti itu, meskipun nggak secara gamblang ya, karena kan mereka tuh masih dokter yang sama satu afiliasi sama rumah sakit itu gitu loh, cuma beda kota aja. Akhirnya oke, lanjut lagi. Akhirnya gue suruh datang appointment sama dokter rahim yang direferensi sama dia. Akhirnya gue datang, tapi sebelum gue datang itu sebenarnya itu kan gue 2 hari kemudian. Nah itu setelah gue pulang dari appointment itu, ketemu sama dokter temannya kakak ipar gue udah gak kuat sama sekali kondisi gue itu drop, bener-bener drop, nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Ibaratnya gue udah bedbound, jadi ya cuman di tempat tidur aja. Sampai ngurus anak gue aja tuh nggak bisa, padahal dia cuma di sebelah gue, nggak bisa. Jadi ke kamar mandi yang jaraknya sejengkal nggak bisa. Bahkan akhirnya ya udah keputusannya begini, sampai maksudnya apalagi keluarga laki gue yang di sini ya, dia sampai stres, kayak sampai sebenarnya mereka kasih semangat sih, sampai bilang gini, jangan pernah nyerah, karena kehidupan itu lebih berharga daripada kematian. Kita mau kalau lo tuh tetap semangat. Dan itu sih yang bikin gue kayak terharu gitu. Maksudnya mereka tuh emang baik banget. Keluarga laki gue tuh memang baik banget gitu loh. Mereka memang ngebantu banget. Akhirnya karena gue udah gak kuat, akhirnya kakak ipar gue bantuin lagi. Dia kasih keputusan, oke, gak bisa lu kayak gini terus. Akhirnya gue dibawa ke emergency lagi. Pada malam itu gue ke emergency lagi, dan kakak ipar gue bilang, kali ini lo harus minta dioperasi. Karena yang tadi gue bilang kan, yang sebelumnya kan gue ketemu sama dokter temannya dia itu, perut bawah gue tuh penuh banyak darah gitu. Dan kata dia, darah sebanyak itu tuh gak akan mungkin terserap sama tubuh sendiri. Pilihannya satu, nunggu itu infeksi, which is itu kalau udah infeksi itu udah fatal dan lo harus ngelakuin operasi darurat, atau nunggu sampai benar-benar keserap sendiri, which is nggak mungkin katanya. Ya udah, akhirnya ya udah gue ke rumah sakit. Pada saat itu gue ketemu sama, kebetulan gue datang ke beda rumah sakit ya, jadi pengen cari opini dokter lain selain dokter di rumah sakit yang gue datengin gitu. Ternyata mereka nggak bisa operasi tentunya, karena gue ngelakuin CT scan lagi dan mereka lihat hasilnya, ternyata itu sudah mengecil katanya.
Jadi yang tadinya ada sebesar besar banget, ibarat kayak bongkahan es, dia tuh jadi kecil, jadi nyebar kecil segini, di kanan, kiri, sama di tengah. Ya, lanjut. Setelah itu mereka bilang, tapi dan gue tetap tanya, terus apa solusinya gitu, karena gue ngerasain sakit, setiap hari gue sakit. Oh ya, just FYI, dari semenjak gue operasi sampai pada saat hari itu, which is tanggal 21 April ya, 21 April itu gue selalu minum obat painkiller, bahkan berbeda-beda obatnya, dan itu obatnya keras dosisnya, saking sakitnya perut gue. Dan lagi-lagi mereka cuma resepin gue obat painkiller lagi sama obat saraf. Maksudnya bukan buat saraf karena gue depresi, bukan, tapi buat supaya mengatur supaya nggak sakit yang di bawah itu. Ya jadi intinya sebenarnya sama sih, mereka juga beropini kalau misalnya yang terjadi pada gue itu, kenapa ada pendarahan tanggal 1 April itu, ya itu bisa jadi memang ada itu pendarahan baru, bukan karena pendarahan lama. Intinya sebenarnya kalau dikumpulin ya, kalau dikasih kesimpulan dari 3 dokter yang gue datengin berbeda ini, yang dari kakak ipar, temennya kakak ipar gue, sama dokter Santoso, sama dokter yang gue datengin di rumah sakit yang beda ini, mereka intinya sama ngomongnya. Dan gue dapet jawabannya akhirnya. Sedangkan dokter yang nanganin gue nggak ngasih jawaban sama sekali. Itu udah setelah gue pulang, akhirnya gue pulang, gue nggak bisa dirawat karena mereka juga bilang nggak perlu operasi gitu loh. Percuma aja. Jadi gini loh, kalau mereka bilang kalau dioperasi itu bakalan ngakibatin luka di jaringan lebih dalam, dan itu gue bisa komplikasi besar gitu. Jadi mereka nggak berani ngelakuin operasi. Akhirnya mereka suruh gue pulang. Ya udah, akhirnya gue istirahat, gue minum painkiller lagi, dan gue bisa tuh akhirnya datang ke appointment sama dokter yang ditunjuk sama temannya kakak ipar gue itu, dokter Rahim, namanya dokter Baldwin. Akhirnya kita ketemu paginya, dan dia jelasin satu persatu. Dia benar-benar jelasin dari awal terjadinya, kenapa gue bisa pendarahan, kenapa gue bisa terjadi pendarahan tanggal 1 itu. Dan itu gue dapet jawabannya. Jadi kalau menurut dia, kenapa gue bisa ngalamin pendarahan pada saat operasi sesasi itu, karena itu dia bilang mereka pasti ngelakuin operasi, maksudnya metode teknik Smiley itu, yang dia potongnya itu dekat saluran kencing ya, which is itu sebenarnya normal karena semua dokter juga masih pakai itu gitu. Cuman kata dia, kalau itu dia, kalau dia jadi itu dokter yang akan ngelakuin metode itu. Dia sih nggak menyudutkan sesama dokter ya, dia cuma ngejelasin aja. Dan dia bilang yang terjadi sama gue tanggal 1 April itu tuh benar-benar itu a big problem sebenarnya. Pada saat itu dia yang nanganin gue, dia berani ngelakuin operasi pada saat itu buat nyedot darah, dan nggak akan seperti saat ini. Jadi saking banyaknya, jadi dia jadi mengental, akhirnya jaringannya jadi nempel satu sama lain. Nah itu yang bikin sakit kan. Mohon koreksi ya kalau salah ya, yang ngerti masalah ini. Tapi itu sih kurang lebih yang dijelasin dokter Baldwin sama gue. Dan kata dia, gue nggak pernah nemuin kasus seperti ini. Kasus yang lo alami tuh bener berat katanya. Dan gue bilang kan, tapi gue kayak nggak bisa hidup seperti ini terus karena itu tuh sakit banget setiap hari. Kata dia nggak berani ngelakuin operasi itu karena ya itu sudah udah komplikasi besar, karena rasa sakit itu ternyata yaitu darah yang mengumpal itu dia udah nempel sama jaringan saluran pipis gue ya. Kalau dia ngelakuin operasi itu pun nggak akan merubah apapun, malah takutnya ngerusak saluran pipis gue gitu. Akhirnya dia bilang ya dia nggak akan mau ngelakuin operasi itu bukan salah satu jaminan.
untuk saat ini dia cuma bilang katanya untuk saat ini tunggu aja sampai darah itu benar-benar keserap, karena udah terlambat kata dia kalau mau dilakukan operasi pada saat tanggal 1 itu, bukan pada saat gue ketemu sama dia. Solusinya gue cuma nunggu aja, itu memang take time, bisa sampai 3-6 bulan recovery-nya, bahkan nggak tahu apakah gue bisa recovery apa enggak kata dokter itu. Dan jujur sih sebenarnya pada saat penjelasan itu gue lega, setidaknya gue gak mikir lagi apa-apa yang terjadi sama gue gitu loh. Gue dapet jawabannya, akhirnya gue dapet jawaban yang gue tunggu-tunggu gitu. Intinya sampai saat ini pun, sampai saat detik ini, sekarang tuh udah bulan Juli ya, gue udah sebenarnya udah fine-fine aja, udah gak ngerasain sakit yang signifikan. Malah bahkan udah hampir 2 bulan gue udah gak minum obat lagi loh, udah gak minum obat painkiller lagi. Udah sampai hampir 2 bulan ini gue udah gak minum obat. Dan tapi kadang-kadang sih memang masih sakit. Terakhir gue masuk rumah sakit itu ke emergency itu bulan Mei, gara-gara haid pertama. Itu bener-bener bikin gue hampir pingsan. Akhirnya gue masuk rumah sakit lagi, akhirnya gue dikontrol apa yang terjadi sama cycle haid gue. Ya mungkin ada pengaruhnya sama apa yang terjadi sama perut bawah gue, jadinya seperti itu. Cuma sekarang ini sih udah teratasi karena gue udah terapi hormon ya. Maksudnya minum pil hormon. Ya, jadi saat ini gue udah berkurang rasa sakitnya, puji Tuhan ya. Cuma masih sih kadang-kadang. Dan terakhir gue ketemu sama dokter Baldwin juga, dia bilang kayaknya saya juga gak yakin kalau kamu bisa balik 100% normal. Tapi ternyata gak ada yang mustahil. Hampir 2 bulan gue gak ngerasain sakit apa-apa. Puji Tuhan juga gue jarang minum obat. Kalau mungkin bisa dihitung pakai jari cuma 3 kali dalam waktu 2 bulan ini. 3 atau 4 kali gue minum obat. Sisanya gue bisa ngelakuin aktivitas lagi seperti normal. Sampai sebenarnya gue kepikiran memang pada saat itu suami gue udah hubungi pengacara. Suami gue mau tuntut dokter yang ngelakuin hal itu ke gue. 1, kelalaian pada saat operasi. 2, mereka gak menangani gue dengan baik pada tanggal 1 April itu. Oh ya, just FYI juga guys, di sini tuh masalah menuntut, apalagi masalah malpraktek itu tuh besar banget kasusnya, dan nggak mudah, ribet gitu. Waktu itu dia udah sampai hubungin, cuman memang akhirnya nggak tahu gimana. Ya udahlah ya, kita nggak usah memperpanjang lagi gitu. Gue pikir kalaupun gue kalau sampai meninggal mungkin akan lanjut kali kasusnya. Cuman ya udahlah, karena gue juga udah dapet jawabannya juga karena ketemu sama dokter yang tepat. Ya sampai saat ini aja gue bersyukur sih, akhirnya gue punya anak-anak yang baik, punya anak-anak yang gak nyusahin. Dan yang paling penting, Tuhan masih sayang sama gue. Tuhan masih kasih kesempatan kedua supaya gue bisa ngerawat dan jaga anak-anak gue sampai mereka besar. Mudah-mudahan dan gue yakin sih pada saat malam dimana dia menyelamatkan gue pada saat di meja operasi itu, dia punya rencana yang besar. Dia gak akan pernah ninggalin gue sebelum tugas gue selesai di dunia ini. Jadi ya gitu aja sih yang mau gue sampein. Jadi ya mungkin yang nggak di Indonesia, nggak di sini juga ada ya kasus kelalaian dokter seperti itu. Kalau mau tetap ngelanjutin cerita gue tentang apa sih yang terjadi sama anak gue yang pertama itu, kenapa gue bisa harus melahirkan sesar, nanti gue bikin videonya ya. Tapi mungkin kalian bisa subscribe dulu channel ini ya. Gue mau berbagi tentang kehidupan gue selama tinggal di sini. Kebetulan gue tinggal di Oklahoma dan
gue tinggal di daerah country. Gue bakalan kasih video-video tentang kehidupan gue di sini selama di sini. Oke, terima kasih banyak udah dengerin. Kalaupun ada yang salah-salah tolong diperbaikin. Kalau ada skip dikit ya mohon maaf ya, karena memang itu tuh proses banget buat gue. Itu tuh nggak mudah. Gue struggle setiap hari. I'm living in pain for almost 4 months. I got depressed. I don't have family here. Keluarga laki gue sih, tapi ya kan beda ya. Maksudnya tetap gue juga pas saya berjuang sendiri di sini, jauh dari keluarga itu nggak enak juga. Tapi ya gue bersyukur gue punya suami yang baik banget dan punya keluarga suami yang baik juga. Gitu aja sih guys. Okay, well I'll see you in the next video. Bye.